Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahid, kelas A15 Program Pendidikan Jarak Jauh, PJJ, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan Islam yang menjadi tugas ujian tengah semester, UTS, genap tahun 2023-2024. Yang diberikan oleh dosen pengampu, Dr. Intan Sari Rufiana, MPD. Yang pertama, apa perbedaan antara pendekatan psikologi pendidikan dalam Islam dan pendekatan psikologi pendidikan konvensional? Berikan contoh dari masing-masing pendekatan. Apa sih itu pendekatan psikologi pendidikan dalam Islam, pendekatan psikologi dalam kajian pendidikan agama Islam? Perbedaan antara pendekatan psikologi pendidikan dalam Islam dan psikologi pendidikan konvensional sebagai berikut. Pendekatan psikologi pendidikan dalam Islam merupakan pendekatan yang bertujuan untuk melihat keadaan jiwa pribadi-pribadi yang beragama, baik pengaruh maupun akibat, dan juga bertujuan untuk menjelaskan keadaan jiwa seseorang. Keadaan jiwa tersebut dapat diamati melalui tingkah laku, sikap, cara berpikir, dan berbagai gejala jiwa lainnya. Pendekatan dalam pendidikan Islam adalah cara pandang atau paradigma yang dipakai dalam menginterpretasikan nilai-nilai agama Islam lewat pendidikan dengan tujuan untuk membentuk manusia seutuhnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun psikologi pendidikan konvensional berpandangan bahwa perilaku kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh tridimensi, yaitu dimensi fisik biologis, psikoedukasi, dan sosiokultural. Sedang dimensi spiritual tidak mendapatkan tempat dalam ruang kehidupan manusia. Hal itu merupakan fokus dari penelitian yang mengkaji konsep dasar psikologi Islam yang telah ada dalam sumber otentik Islam, yakni Al-Quran dan Hadis. Pendekatan ini mengkaji definisi dan teori kejiwaan dalam Al-Quran dan Hadis, serta mengembangkan metode pengkajian dan pengembangan psikologi Islam melalui dua cara metode, yakni pragmatis dan idealistik. Pendekatan psikologi dalam pendidikan agama Islam harus diterima dan ditopang oleh suatu paradigma yang baik, yang terkait dengan pemikiran filosofis dalam Islam. Lalu apakah itu pendekatan psikologi pendidikan konvensional? Pendekatan psikologi pendidikan konvensional adalah sebuah paradigma dalam pendidikan yang mengambil pandangan utama dari pendidikan yang diberikan di sekolah yang berdasarkan teori-teori psikologi yang diterima secara umum. Pendekatan ini mencakup perilaku, proses mental, dan konsep-konsep psikologi yang dapat dikembangkan melalui metode pragmatis dan idealistik. Pendekatan psikologi pendidikan konvensional bertujuan untuk membantu siswa mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan, yakni untuk membangun kepribadian, keterampilan, dan karakter. Lalu seperti apa contoh-contohnya? Yang pertama, adalah perilaku muamalah yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Seseorang pedagang yang telah belajar dan memahami mengenai muamalah berdasarkan syariat Islam, hukum syar'i. Tentu perilaku dan cara berdagang yang dilakukan akan selalu meneladani Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, adalah pendekatan psikologi pendidikan dalam Islam. Adalah pendekatan psikologi pendidikan dalam Islam dapat dilihat melalui integrasi antara psikologi dan ajaran Islam untuk membantu menjelaskan fenomena-fenomena atau masalah umat manusia, khususnya umat Islam. Pendekatan ini memungkinkan manusia untuk mengembangkan potensi dan kualitas hidup yang islami dengan mengintegrasikan hubungan antara nafsu, akal, dan hati ke dalam konteks psikologis manusia berdasarkan ajaran-ajaran wahyu. Dengan demikian, pendekatan psikologi pendidikan dalam Islam memungkinkan untuk memahami dan mengoptimalkan potensi manusia secara politik dengan landasan nilai-nilai Islam yang islami. Yang ketiga, adalah contoh pendekatan psikologi pendidikan konvensional. Contoh pendekatan psikologi pendidikan konvensional dapat dilihat melalui integrasi antara teori-teori psikologi yang diterima secara umum dan konsep-konsep psikologi dalam pendidikan. Pendekatan ini membangun model komprehensif manusia yang meliputi aspek spiritual, psikologi, emosional, dan sosial. Pendekatan ini juga mengambil pandangan utama dari pendidikan yang diberikan di sekolah yang berdasarkan teori-teori psikologi yang diterima secara umum. Pendekatan psikologi pendidikan konvensional bertujuan untuk membantu siswa mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan, yakni membangun kepribadian, membangun keterampilan, dan membangun karakter. Pertanyaan kedua, seorang guru ingin menerapkan prinsip-prinsip psikologi pendidikan Islam dalam pengajaran. Jelaskan 3 prinsip tersebut dan bagaimana penerapannya dalam praktik pembelajaran di kelas. Menerapkan prinsip-prinsip psikologi pendidikan Islam dalam pengajaran dapat menjadi langkah yang sangat bermanfaat bagi seorang guru.
Beberapa prinsip yang dapat diterapkan antara lain. 1. Prinsip tadarruj dan tartib menggarisbawahi pentingnya pembelajaran bertahap dan teratur. Tadarruj menekankan perlunya memahami satu materi sebelum melangkah ke materi berikutnya, sementara tartib menekankan pentingnya penyampaian materi secara sistematis. 2. Prinsip metodologis menyoroti peran penting metode pembelajaran dalam keberhasilan proses belajar mengajar. Guru sebagai agen pembelajaran diharapkan menggunakan metode yang tepat, sesuai dengan kemampuan akal pelajar. Berbagai metode seperti menghafal, ceramah, diskusi, dan seminar bisa digunakan, namun perlu diingat agar tidak terlalu bergantung pada metode menghafal. 3. Prinsip psikologis menekankan pemahaman tentang perkembangan jiwa pelajar dalam penyampaian materi pembelajaran. Anak-anak cenderung lebih mudah memahami konsep yang konkret daripada abstrak, sehingga disarankan untuk menggunakan contoh konkret atau alat peraga dalam pengajaran. Ini sejalan dengan konsep dari Ibn Khaldun, yang menyoroti pentingnya memberikan bantuan visual dalam proses pembelajaran, sesuai dengan pemahaman psikologis tentang perkembangan anak-anak. Dari Dr. Edi Kurniati MA dalam buku Psikologi Pendidikan, menjelaskan ada 3 prinsip psikologi pendidikan Islam. Pertama, keseimbangan akal dan hati. Kedua, pemberdayaan individu. Ketiga, transformatif. Prinsip keseimbangan akal dan hati mengarah pada keseimbangan antara akal dan hati dalam proses pembelajaran. Dalam penerapannya, guru dapat menerapkan prinsip ini dengan memperhatikan peranan akal dan hati dalam pembelajaran yang dapat diterapkan melalui pengembangan keterampilan akademik dan pemikiran kritis, serta pengembangan kepribadian dan karakter. Lalu pemberdayaan individu, prinsip ini mengarah pada pemberdayaan individu. Dalam proses pembelajaran dalam penerapannya guru dapat menerapkan prinsip ini dengan menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendorong siswa untuk menjadi individu yang berpengaruh yang dapat diterapkan melalui pengembangan keterampilan dan pendekatan yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan bertindak selalu transformatif. Prinsip ini mengarah pada pengubahan. Dalam proses pembelajaran dalam penerapannya guru dapat menerapkan prinsip ini dengan membangun lingkungan pembelajaran yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, mengembangkan keterampilan dan karakter dan membantu siswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Dengan menerapkan prinsip-prinsip psikologi pendidikan Islam seperti keseimbangan individu dan transformasi dalam pembelajaran, seorang guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, untuk mengembangkan keterampilan dan karakter dan membantu siswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Hal ini akan membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran dan memperkuat kualitas pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Pertanyaan ketiga, jelaskan tentang teori belajar behaviorisme, konstruktivisme, dan kognitivisme. Berikan contoh bagaimana teori-teori tersebut dapat diterapkan dalam pembelajaran agama Islam. Yang pertama adalah behaviorisme menekankan bahwa perilaku dapat dipelajari melalui respon terhadap stimulus eksternal. Fokus utamanya adalah pada observasi perilaku yang terukur dalam pembelajaran agama Islam. Guru dapat menerapkan teori positif saat siswa menunjukkan perilaku yang diinginkan seperti memberikan pujian saat siswa membaca Al-Quran dengan baik. Yang kedua adalah konstruktivisme. Islam menekankan bahwa pembelajaran adalah proses konstruksi pengetahuan oleh individu, berdasarkan pengalaman dan pemahaman mereka sendiri dalam pembelajaran agama Islam. Guru dapat menerapkan konstruktivisme dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi, berbagi pemahaman dan membangun pengetahuan mereka sendiri melalui refleksi atas ajaran agama. Yang ketiga adalah kognitivisme menekankan bahwa pembelajaran melibatkan proses mental internal seperti pemikiran memori dan pemecahan masalah dalam pembelajaran agama Islam. Guru dapat menerapkan kognitivisme dengan mendorong siswa untuk memahami konsep-konsep agama melalui diskusi analisis ayat-ayat Al-Quran dan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan teori belajar behaviorisme, konstruktivisme, dan kognitivisme dalam pembelajaran agama Islam, guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang interaktif, membangun pemahaman yang mendalam dan memperkuat nilai-nilai agama dalam kehidupan siswa. Contohnya melalui penerapan behaviorisme siswa dapat diberi reinforcement positif saat melaksanakan ibadah dengan baik. Dengan konstruktivisme siswa dapat membangun pemahaman agama melalui diskusi kelompok dan dengan kognitivisme siswa dapat mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep agama melalui analisis dan refleksi. Pertanyaan keempat, jelaskan tahapan perkembangan kognitif menurut teori Piaget.
Bagaimana pemahaman tentang tahapan ini dapat membantu guru agama Islam dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa? Membangun teori perkembangan kognitif yang mengarah kepada bagaimana anak-anak berpikir, berlatih, dan beradaptasi ke dalam dunia yang mereka temui. Teori ini mencakup tahap-tahap perkembangan kognitif yang berlangsung dari awal hingga ke tingkat yang lebih kompleks. Tahap-tahap perkembangan kognitif meliputi tahap sensori motor 0-2 tahun. Pada tahap ini anak-anak belajar mengenal dan mengendalikan perilaku yang berkaitan dengan perasaan dan perilaku. Tahap praktis 2-7 tahun. Pada tahap ini anak-anak belajar mengendalikan konsep-konsep dasar seperti penggabungan perbandingan dan kausalitas. Tahap konstruktif 7-11 tahun. Pada tahap ini anak-anak belajar mengendalikan konsep-konsep yang lebih kompleks seperti penggabungan perbandingan dan kausalitas. Tahap formal 11-15 tahun. Pada tahap ini anak-anak belajar mengendalikan konsep-konsep yang lebih abstrak seperti logika, matematika, dan fisiologi. Tahap refleksi 15-16 tahun. Pada tahap ini anak-anak belajar mengendalikan konsep-konsep yang lebih kompleks, seperti penggabungan perbandingan dan kausalits. Pemahaman tentang tahap-tahap perkembangan kognitif dapat membantu guru agama Islam dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa. Misalnya guru dapat menggunakan konsep-konsep yang lebih sederhana pada tahap praktis dan menggunakan konsep-konsep yang lebih abstrak pada tahap formal. Selain itu, guru juga dapat mengadaptasi metode pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa, seperti menggunakan metode yang lebih aktif pada tahap konstruktif dan refleksi dengan bahan tingkat perkembangan kognitif siswa. Guru dapat membuat pembelajaran yang lebih efektif dan menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Pertanyaan kelima, jelaskan konsep motivasi belajar dalam perspektif Islam. Bagaimana pandangan Islam tentang sumber-sumber motivasi dalam pembelajaran? Adalah pandangan Islam tentang sumber-sumber motivasi dalam pembelajaran adalah yang memberikan perhatian pada motivasi intrinsik yang menjadi dasar bagi semakin baiknya hasil belajar. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam diri siswa itu sendiri, seperti keinginan untuk dapat keterampilan tertentu, memperoleh informasi mengenai kehidupan dan keterampilan dari orang lain. Pada perspektif Islam, motivasi belajar dapat diterapkan dalam pembelajaran agama Islam dengan menggunakan konsep-konsep yang sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya, motivasi belajar dapat dihubungkan dengan konsep-konsep seperti keinginan untuk dapat keterampilan dalam membaca Al-Quran dengan baik, menjadi kehidupan dengan memahami ajaran Islam, dan keseimbangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjadi seorang peserta didik yang berpikir kritis dan berpikiran Islami. Guru agama Islam dapat membantu siswa dalam meningkatkan motivasi belajar dengan mengadakan metode pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa. Misalnya guru dapat menggunakan metode yang lebih aktif, seperti diskusi kelompok yang dapat membangun minat belajar siswa dan membantu mereka memahami ajaran Islam lebih dalam. Selain itu, guru juga dapat menggunakan bahan pelajaran yang menarik dan mengembangkan keterampilan siswa, seperti membaca Al-Quran secara mandiri dan mengerjakan tugas yang mendorong siswa untuk berkreasi dengan menerapkan prinsip-prinsip psikologi pendidikan Islam dan menggunakan sumber-sumber motivasi yang sesuai. Guru agama Islam dapat membantu siswa dalam meningkatkan prestasi belajar dan membangun karakter yang sesuai dengan ajaran Islam.